Novel Korban Rahim Sewaan karya Cawica, episode 16, Masa Kelam. Berbeda dengan suasana di rumah mewah kediaman orang tua Arsana. Di sana Ranika, mama dari Arsana, sedang bercerita pada menantunya Daniel di dalam ruang tamu. Mama masih ingat karena kesombongan dan keangkuhan Arthur saat itu, kakak Arsana meninggal karena sifatnya mengagungkan uang. Dia berpikir dengan uang segalanya bisa teratasi. Ranika masih berkata sambil menitikkan air mata. Jadi maksud mama, Arsana sebenarnya mempunyai seorang kakak? Tanya Daniel terkejut, karena selama ini yang diketahuinya adalah Arsana, anak tunggal dari keluarga Wijaya ini. Ya, Arsana mempunyai kakak lelaki, dan dia harus meninggal di usianya yang masih bayi. Bayangan Ranika seketika kembali ke masa lalunya. Saat itu Ranika muda yang masih berusia 21 tahun melahirkan seorang bayi laki-laki. Ranika menikah dengan Arthur di usia yang cukup muda, yaitu 20 tahun, dan mereka dikaruniai seorang anak pertama di usia Ranika baru menginjak 21 tahun. Waktu itu kehidupan Arthur sudah seperti sekarang. Dia bahkan sejak kecil sudah terbiasa hidup dengan mewah. Kekayaan dan uang yang melimpah selalu mengelilingi kehidupannya. Kakak laki-laki Arsana bernama Alvin. Saat itu usia Alvin masih menginjak 2 bulan dan Arthur mempunyai perjalanan bisnis ke Pulau Kalimantan. Arthur yang pada dasarnya orang yang suka menyombongkan segala yang dia miliki, ingin membawa Alvin serta dan istrinya dalam perjalanan bisnisnya kali ini. Dia ingin memamerkan jika sudah mempunyai seorang pewaris laki-laki yang tampan dan baru saja terlahir. Mengingat semua rekan bisnisnya di sana banyak yang menginginkan anak laki-laki, tapi kebanyakan dari mereka memiliki anak perempuan. Arthur dengan bangga membawa Alvin ke sana hanya untuk memperlihatkan Alvin pada mereka, selain juga untuk sebuah bisnis dengan para rekan kerjanya. Terjadi sebuah perdebatan antara Arthur dan Ranika waktu itu. Ranika tak ingin mengambil resiko karena Alvin yang masih sangat kecil. Tapi dengan angkuhnya, Arthur tak mau mendengar sama sekali kekhawatiran Ranika. Pada akhirnya, Ranika dengan terpaksa membawa Alvin juga ke sana. Sesampainya di sana, digelar acara pesta untuk Alvin yang bertujuan untuk memberitahukan pada teman-teman Arthur bahwa ia memiliki seorang anak lelaki yang akan mewarisi segala kekayaannya dan bisnisnya. Arthur membiarkan Alvin kecil digendong ke sana kemari oleh para istri rekan bisnisnya. Bahkan Ranika waktu itu tak diperbolehkan untuk mengganggu mereka karena niat Arthur hanyalah ingin menyalakan iri hati para rekannya pada anak lelaki yang dia punyai. Mereka menyewa sebuah villa yang cukup jauh dari perkotaan. Villa mewah yang berada di sebuah daerah yang sulit untuk dijangkau. Banyak villa-villa lain di sampingnya, tapi tak ada yang menempatinya karena waktu itu harga menyewa villa di sana cukup mahal dan hanya untuk orang-orang yang benar-benar kaya yang mampu menyewanya. Selepas pesta berakhir, Ranika kembali berdebat dengan Arthur karena membiarkan anak yang masih sangat kecil menjadi bahan pameran di pestanya kali ini. Karena tindakannya itu pula, Alvin malam itu mengalami demam tinggi. Ranika pun menyuruh Arthur untuk memanggil seorang dokter ke sana. Tapi kala itu, dokter tak ada yang berani menjangkau villa itu karena jalanan malam yang panjang dan belum dilengkapi dengan penerangan. Belum lagi daerah itu rawan terhadap kejahatan. Karena tak ada dokter yang mau bertandang ke rumahnya, akhirnya mereka berinisiatif untuk berangkat sendiri mencari rumah sakit di sana. Dengan kawalan para pengawal di jalanan yang sepi dan gelap, serta jalanan yang berlumpur karena selepas hujan deras. Kala itu, 2 mobil yang dinaiki oleh pengawal terjebak lubang dan tak bisa melaju lagi, sedangkan mobil Arthur mengalami mati mesin dan masih diperbaiki. Keadaan Alvin semakin demam tinggi, bahkan sesekali terlihat kejang. Dengan segala keadaan dan kepanikan Ranika segera berlari ke arah pemukiman berharap mendapatkan pertolongan dari warga desa karena tak mungkin menjangkau rumah sakit dengan cepat karena keadaannya sekarang.
Arthur yang mendapati Ranika berlari membawa Alvin ke pemukiman segera mengikutinya, dan Arthur mendapati Alvin yang sedang akan diobati dengan cara tradisional di rumah seorang warga di sana. Dengan sombongnya, Arthur segera menarik Ranika dan mengajaknya pergi dari sana, dengan alasan ia tak mau anaknya diobati oleh orang miskin seperti mereka. Terlebih melihat rumah gubuknya yang sudah reot, juga penampilan sang kakek yang terlihat lusuh, membuat Arthur semakin membenci tindakan Ranika yang menurutnya sembarangan. Padahal kakek itu sudah berkata, jika keadaan Alvin tidak segera ditangani, maka itu akan fatal karena demam dan kejang yang tengah dialaminya. Tapi saat itu Arthur yang mendewakan uangnya, mempercayai bahwa semua bisa diatasi dengan uang dan kekayaan. Dia tak mendengarkan sama sekali apa yang kakek itu katakan. Dia menyeret Ranika kembali ke mobilnya yang sudah menyala dan akan membawa Alvin ke rumah sakit daripada harus diobati oleh kakak-kakek tua itu. Perjalanan yang masih cukup jauh membuat kondisi Alvin semakin mengkhawatirkan. Hingga sampailah di rumah sakit yang dituju. Alvin segera mendapatkan pelayanan di sana, tapi keadaan Alvin kala itu sudah tidak sadarkan diri dan tidak merespon apapun. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam setelah mendapatkan perawatan terbaik, akhirnya Alvin tak mampu bertahan. Dia dinyatakan meninggal, dan itu sangat membuat Ranika murka pada Arthur. Arthur pun menyesal dan menyadari bahwa semua tak bisa ditangani dengan uang. Arthur kala itu sempat mengalami stres akibat kematian Alvin, hingga waktu-waktu berlalu dan terlahirlah anak keduanya, yaitu Arsana. Akibat kematian anak pertamanya, Arthur kala itu selalu mendengarkan kata istrinya. Ia tak mau mengulang lagi hal yang sama. Tapi ketika Arsana mulai tumbuh besar, Arthur sangat memanjakannya, tak pernah mengatakan kata tidak di setiap kemauan Arsana. Arthur bahkan selalu mengelilingi Arsana dengan banyak uang dan kekayaan. Arthur selalu bilang, semua yang Arsana mau akan didapatkannya. Karena sikap Arthur itu, Arsana kecil tumbuh dan memiliki sifat yang sama persis sepertinya hingga kini. Untuk itu, maafkan segala sifat dan sikap Arsana yang merepotkanmu. Mama tahu, tentu kau juga berharap Arsana mengandung anakmu, bukan? Tapi maafkan Mama Daniel, Mama tak bisa membantumu kali ini. Arthur selalu saja mendukung apapun yang dia mau oleh putrinya, dan Mama tak bisa berbuat apa-apa. Tak apa, Mama tak usah bersedih. Daniel juga tak akan memaksa Arsana untuk itu. Kau benar-benar pria yang baik, Daniel. Mama hanya berharap semoga kelak Arsana bisa berubah dan tak lagi bertindak seenaknya dengan uang yang dia punya. Ranika segera mengusap air matanya dengan cepat karena melihat Arthur dan Arsana yang sedang berjalan ke arahnya. Bersambung.